Perkenalkan, nama saya RT Hirvika, NPM 188220110, Program Studi Agribisnis, kelas A3, mata kuliah Manajemen Sistem Informasi Agribisnis. Di sini saya akan mempresentasikan analisis dampak model bisnis e-commerce produk pertanian yang saya ambil studi kasus pada PT 5 Kilo Maju Bersama Petani. Latar belakang. Pada era globalisasi ini, dunia bisnis menjadi semakin berkembang. Dapat ditandai dengan sektor industri retail yang semakin berkembang, termasuk juga bisnis berbentuk e-commerce. E-commerce juga saat ini banyak berkembang dan diminati oleh para pelaku usaha yang bergerak di sektor pertanian. Sekarang ini beberapa nama perusahaan e-commerce dalam sektor pertanian mulai bermunculan, seperti iGrow, 5 Kilo, Tanihub, Sikomis, Kraude, Pasar Laut, Enagri Asia, Pecipir, dan banyak perusahaan e-commerce lainnya. Seperti yang sudah disebutkan, 5 Kilo adalah salah satu perusahaan e-commerce di Indonesia yang berdiri tahun 2015. 5 Kilo adalah brand dari perusahaan PT 5 Kilo Maju Bersama Petani yang memasarkan produk petani binaan dan petani mitranya langsung kepada konsumen akhir maupun ke pelaku usaha lainnya di Jakarta, Bekasi, Depok, dan Tangerang. Perusahaan PT 5 Kilo Maju Bersama ini awalnya hanya menawarkan bawang merah, namun seiring berjalannya waktu, PT 5 Kilo Maju Bersama Petani menambah jenis produk pertanian yang ditawarkan. Hanya saja sampai saat ini, bawang merah masih menjadi komoditas utama yang ditawarkan perusahaan PT 5 Kilo Maju Bersama Petani, melihat bahwa bawang merah adalah bahan makanan yang dikonsumsi terbesar ketiga di Indonesia setelah beras dan gula pasir. Menurut data konsumsi rata-rata per kapita setahun beberapa bahan makanan di Indonesia tahun 2019 sampai 2013 yang dikeluarkan Kementerian Pertanian pada tahun 2013. Yang menjadi identifikasi masalah yaitu yang pertama, bagaimana model bisnis PT 5 Kilo Maju Bersama Petani bila digambarkan menggunakan 9 elemen bisnis model kanvas. Yang kedua, efisiensi dan dampak apa saja yang dihasilkan dari model bisnis yang diterapkan PT 5 Kilo Maju Bersama Petani dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Landasan teori. Yang pertama, definisi dan elemen-elemen bisnis model kanvas atau BMC. Yang pertama, customer segments. Yang kedua, value propositions. Yang ketiga, channels. Yang keempat, customer relationship. Yang kelima, revenue streams. Yang keenam, key resources. Yang ketujuh, key activities. Yang kedelapan, key partnerships. Yang kesembilan, cost structure. Yang kesepuluh, cost structure. Berikut adalah gambar kerangka bisnis model kanvas. Kerangka ini bersumber dari Osterwalder dan Wigner pada tahun 2012. Metode penelitian, desain dan teknik penelitian. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain kuantitatif. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, tinjauan dokumen. Teknik analisis. Menurut Miles dan Huberman pada tahun 1992, 16 analisis data kualitatif dilakukan dengan interaktif dan melihat bahwa dalam analisis data kualitatif terdiri dari 3 alur kegiatan, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut adalah gambaran umum PT 5 Kilo Maju Bersama Petani. PT 5 Kilo Maju Bersama Petani adalah salah satu perusahaan e-commerce produk pertanian yang ada di Indonesia. PT 5 Kilo Maju Bersama Petani terletak di Jalan Tebet Timur 4B, nomor 15, Kecamatan Tebet,
Jakarta Selatan. Brand dari perusahaan PT 5 Kilo Maju Bersama Petani adalah 5 Kilo dengan website 5kilo.co.id. PT 5 Kilo Maju Bersama Petani juga merupakan sebuah perusahaan pedagang perantara atau man in the middle, di mana perusahaan membantu petani dalam memasarkan produk hasil panen petani. Komoditas yang ditawarkan oleh 5 Kilo adalah komoditas dengan konsumsi yang besar di Indonesia, meliputi bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit, cabai hijau keriting, tomat, kentang, dan beras. Komoditas utama yang ditawarkan adalah bawang merah. Harga bawang merah terus mengalami perubahan, di mana harga bawang merah di petani dan di konsumen memiliki perbedaan yang cukup tinggi. Bawang merah yang didapat oleh PT 5 Kilo Maju Bersama Petani adalah bawang merah dari petani binaan perusahaan di Brebes dan Sleman, Jawa Tengah. Di Brebes, harga bawang merah dapat naik hingga 80% dari harga yang diberikan kepada petani jika sudah memasuki pasar tradisional di Jakarta, karena banyaknya man in the middle yang menjadi perantara dalam rantai pasok bawang merah di Brebes hingga ke Jakarta. Harga bawang merah yang ditawarkan oleh 5 Kilo lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar tradisional di Jakarta. Hal ini dikarenakan PT 5 Kilo Maju Bersama Petani menjadi penengah langsung antara petani dengan konsumen, sehingga harga tinggi yang ditawarkan pasar tradisional di Jakarta untuk komoditas bawang merah dapat diturunkan menjadi lebih rendah. Dengan kata lain, perusahaan ini adalah pedagang perantara atau man in the middle. 5 Kilo sebagai pedagang perantara atau man in the middle, selain membantu petani dalam memasarkan hasil pertanian melalui bisnis e-commerce, juga membantu petani dalam memberikan bantuan permodalan melalui program pembiayaan, membantu menjalankan aktivitas budidaya bawang merah petani binaan dengan cara memberikan pembinaan, dan membantu meningkatkan kesejahteraan petani dalam hal meningkatkan pendapatan karena hasil panen bawang merah dibeli oleh PT 5 Kilo Maju Bersama Petani dengan harga yang lebih tinggi daripada harga di pasar lokal. Berikut efisiensi dari model bisnis PT 5 Kilo Maju Bersama. Yang pertama, pemberian fasilitas program pembiayaan dan pembinaan bagi petani binaan. Yang kedua, penambahan partnership petani mitra, penambahan ragam produk, dan penambahan pendapatan tanpa menambah risiko perusahaan karena produk akan dialihkan ke pasar yang membutuhkan. Yang ketiga, penjualan produk secara online, meminimalisir pengeluaran karena tidak perlu menyewa ruko yang perlu dipikirkan kembali letak strategis, sehingga akan lebih mahal bila dibandingkan dengan menyewa gudang. Yang keempat, penambahan segmen pasar B2B dan perdagangan offline, meningkatkan jumlah penjualan, jumlah konsumen, dan pendapatan perusahaan. Kesimpulan, pada pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan dampak e-commerce produk pertanian. Yang pertama, customer segments, penambahan segmen pasar B2B menambah jumlah konsumen, volume penjualan, dan pendapatan perusahaan. Kedua, value propositions, penambahan jenis produk tanpa menambah risiko perusahaan. Ketiga, key activities, pemberian fasilitas program pembiayaan dan membina serta penawaran harga produk yang lebih tinggi kepada petani sebagai penarik kerja sama dan memunculkan loyalitas petani. Penjualan produk menggunakan e-commerce untuk meminimalisir pengeluaran. Yang keempat, key partnership, menjalin kerjasama dengan petani mitra yang dapat menambah ragam produk. Sekian presentasi saya.
Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Saya mengucapkan terima kasih.